Hai teman-teman, Shalom. Perkenalkan, nama saya Helen Pangumpia. Dan saya Risa Jainwangka. Kami di sini akan menjelaskan tentang kerajinan limbah bangun ruang. Apa sih itu kerajinan limbah bangun ruang? Jadi, kerajinan limbah bangun ruang adalah kerajinan yang dibuat dari suatu limbah, yaitu limbah yang mempunyai volume, tinggi, lebar, dan panjang atau berbentuk 3 dimensi. Selanjutnya adalah jenis limbah. Jenis limbah dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah berdasarkan wujudnya, yang kedua berdasarkan sumbernya, yang ketiga berdasarkan senyawanya. Jadi, berdasarkan wujudnya dibagi menjadi 3 lagi, yaitu limbah gas, limbah padat, dan limbah cair. Kedua, berdasarkan sumbernya ada limbah pertanian, limbah industri, limbah pertambangan, dan limbah domestik. Yang ketiga adalah berdasarkan senyawanya. Berdasarkan senyawanya ada organik dan non-organik. Selanjutnya adalah perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah bangun ruang. Jadi dalam perencanaan usaha kerajinan, kita harus mempunyai satu ide dan peluang usaha. Jadi dalam ide dan peluang usaha ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor keuntungan, yang kedua faktor penguasaan teknik, yang ketiga faktor pemasaran, yang keempat faktor bahan baku, yang kelima faktor tenaga kerja, yang keenam faktor modal, yang ketujuh faktor resiko, yang kedelapan faktor persaingan, yang kesembilan faktor fasilitas dan kemudahan, yang kesepuluh faktor manajemen. Yang kedua adalah sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha. Jadi dalam sumber daya yang kita butuhkan ada 6. Yang pertama manusia, yang kedua keuangan, yang ketiga fisik, yang keempat teknologi, yang kelima metode, yang keenam adalah pasar. Yang ketiga adalah perencanaan administrasi usaha. Jadi kita harus punya 6 rencana. Yang pertama mengurus izin usaha, yang kedua penetapan besarnya retribusi, yang ketiga adalah surat izin usaha perdagangan, yang keempat pengurusan pajak, yang kelima membuka rekening bank, yang keenam adalah tanda daftar perusahaan, yang ketujuh analisis mengenai dampak lingkungan, yang keempat adalah perencanaan pemasaran usaha. Jadi dalam perencanaan pemasaran usaha ini ada 3 saran dan 6 kegiatan. 3 saran ini ada pembentukan merek, yang kedua layanan kepada konsumen yang berupa komunikasi dan pemberian informasi, yang ketiga adalah menciptakan kesetiaan pelanggan. Selanjutnya adalah 6 kegiatan. Yang pertama adalah promosi, yang kedua penjualan personal, yang ketiga adalah iklan, yang keempat publikasi, yang kelima sponsorship, dan yang keenam komunikasi. Selanjutnya sistem produksi usaha. Yang pertama aneka produksi usaha. Ada kerajinan dari limbah bunga kering, kerajinan dari limbah tempurung, kerajinan dari limbah kayu, kerajinan dari akar bambu, dan kerajinan dari tulang ikan. Yang kedua, manfaat kerajinan dari limbah. Manfaat produk kerajinan sebagai benda pakai. Manfaat produk kerajinan sebagai benda hias. Yang ketiga, potensi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Yang pertama, daerah pesisir pantai atau laut. Yang kedua, daerah pegunungan. Yang ketiga, daerah pertanian. Yang keempat adalah daerah perkotaan. Yang keempat, perencanaan produksi kerajinan. Yang pertama, menentukan bahan atau material produk kerajinan. Yang kedua adalah menentukan teknik produksi. Yang terakhir adalah proses produksi kerajinan. Alat pendukung yang pertama pensil, ballpoint, spidol. Yang kedua cutter dan gunting. Yang ketiga lem tembak listrik. Yang keempat penggaris. Dan yang kelima meteran. Selanjutnya, perancangan produk. Buatlah rancangan karya kerajinan yang akan dibuat dengan melihat terlebih dahulu bentuk limbah botol minuman yang akan dikreasikan. Membuat pola dan memotong botol minuman. Membuat pola dan menggunting botol minuman bagian atas. Membuat pola dan memotong botol minuman bagian bawah. Membuat pola dan membentuk hiasan. Selanjutnya, membentuk hiasan lampu bagian atas.
Membuat pola dan memotong botol minuman kecil. Membuat pola dan motif hiasan pada limbah tempat ceder. Membuat hiasan pada limbah tempat ceder. Membuat lubang pada tempat ceder dan botol minuman. Mengelem botol kecil dan tempat ceder. Mengelem tempat lampu dan pemasangan lampu. Pengecatan hiasan lampu bagian bawah. Hasil pengecatan untuk hiasan lampu. Penggabungan hiasan lampu bagian atas. Hasil akhir hiasan lampu dari limbah botol minuman. Selanjutnya adalah perhitungan titik impas atau break-even point. Break-even point atau BEP ialah titik impas di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya sama atau seimbang, sehingga tidak terdapat keuntungan ataupun kerugian dalam suatu perusahaan. Selanjutnya adalah manfaat analisis break-even point atau titik impas. 1. Jumlah penjualan minimal harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua, jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. Selanjutnya, ada beberapa istilah yang perlu diketahui dalam analisis BEP, yaitu pertama, biaya tetap. Biaya tetap termasuk biaya yang sama terlepas dari berapa banyak jumlah barang yang kita jual. Yang kedua, biaya variabel. Biaya variabel meliputi biaya yang timbul terus-menerus yang diserap dengan setiap unit yang kita jual. Selanjutnya adalah rumus menghitung BEP. BEP sama dengan FC atau biaya tetap per price atau harga kurang VC atau biaya variabel. Sekian dari kami, terima kasih.